Akhirnya kita bisa nge-review produk yang sudah ditunggu-tunggu. Karena generasi sebelumnya tidak jadi datang ke Indonesia dikarenakan masih terbelenggu. Di video kali ini kita akan membahas Legend Y740 dengan RTX 2060, seri penerus dari Y730. Apakah performanya akan stabil seperti motivasi Mario Teguh atau lemes seperti layaknya telur puyuh? Ya udahlah, nggak usah kebanyakan gaduh. Saya ucapkan selamat menonton. Biji berbulu. Hai guys, kembali lagi bersama saya Dika Setiabudi dari Dika ID. Dan di video kali ini kita akan membahas sebuah laptop yang sebenarnya sudah Januari lalu di launching, yaitu di ajang CES 2019. Cuman baru masuk Indonesia beberapa minggu lalu, dan masuknya itu katanya cuma 60 unit. Jadi distributor dari Legend, yang pegang Legend itu adalah PT Galva namanya. Dan katanya cuma masuk 60 unit. Dan setelah di mapping, DKID cuman kedapatan atau cuman dapat stok 3 unit. Jadi ya sebelum barangnya laku, mending saya review dulu karena juga sudah banyak banget request di kolom komentar DKID. Jadi requestnya itu yang saya ingat Y740, Acer Infinity, Legend, Yoga 530, dan yang buat yang request sabar dulu. Nanti kalau ada barangnya pasti akan langsung saya review. Dan sebelum kita mulai videonya, seperti biasa jangan lupa support DKID dengan cara subscribe. Karena subscribe-nya ini gratis, dan juga jangan lupa turn on tombol notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan tentang dunia informasi dan juga teknologi. Dan karena hari ini adalah hari Sabtu adalah waktunya kita untuk mengumumkan pemenang giveaway mingguan yang berupa Windows 10 Pro Original. Pengumumannya kalian udah tahu lah di mana letaknya ya. Tapi kalau bisa ya jangan di skip biar kalian juga bisa mendapatkan informasi dari video kita kali ini. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita bahas Lenovo Y740 ini. Legend Y740 sendiri ini memiliki dua SKU, yaitu versi RTX 2060 dan juga RTX 2070 Max Q Design. Untuk unit yang kita review kali ini adalah SKU yang RTX 2060 dengan Core i7 8750H, 16GB RAM DDR4 dengan kecepatan 2666 MHz yang bisa di-upgrade sampai 32GB. Storage-nya menggunakan SSD NVMe 256GB dengan 1TB hard disk yang kecepatannya 7200 rpm dan juga sudah pre-install dengan Windows 10 Home. Secara desain saya tidak akan membandingkannya dengan Lenovo Y730 karena jujur saya nggak pernah megang dan lihat secara langsung si Legend Y730 ini. Mungkin nanti saya hanya akan membandingkannya secara hasil research, dan katanya sih sama dari segi bahan material dan juga lighting effect-nya. Jadi saya akan lebih membandingkannya dengan Lenovo Y530 karena kalau Y530 saya juga udah pernah nge-review jadi lebih paham. Dan sekedar informasi singkat saja, Lenovo Y730 nggak akan masuk ke Indonesia karena saya ingat kemarin itu ada beberapa yang tanya perkara hal ini dan sudah dikonfirmasi oleh distributor kalau Y730 nggak akan masuk ke Indonesia. Alasannya simple, karena dulu Y720 itu masih banyak stoknya di distributor, dan ketika Y720 mau habis dan mau ambil Y730, si Y740 ini launching. Jadi daripada import Y730, katanya mending langsung ke generasi terbarunya yaitu Y740. Cukup segitu aja informasi singkatnya. Sekarang kita kembali ke topik. Dan secara desain kalau dibandingkan dengan Y530, menurut saya desain dari Y740 ini jauh lebih terlihat elegan, simple, classy, dan lebih mahal. Karena dari segi bahan material, Y530 masih menggunakan plastik dengan finishing goresan parutan kuku dan terlihat lebih tebal. Sedangkan Y740 bahan cover belakang dan juga area dalamnya menggunakan aluminium dengan finishing seperti warna besi yang menurut saya ini lebih terlihat premium dan juga gahar. Untuk letak logonya sama, terletak di sebelah kiri dengan posisi vertikal. Kalau Y530 hanya bisa berwarna putih, Y740 sudah full RGB lengkap dengan lampu pasar malamnya. Dan menurut saya peletakan logo, pemilihan font, serta letaknya ini sudah sangat pas dibandingkan dengan Legend Y720. Saya lebih prefer logo yang ini karena lebih terlihat eksklusif. Kemudian dari segi build quality juga sangat solid, nggak ada area kopong seperti hati kalian yang sudah lama tidak diisi dengan rindu. Apaan sih? Engselnya juga sangat smooth, bisa dibuka dengan satu tangan kalau tangan kalian yang satu lagi gandengan sama pacar mungkin. Dan seperti Lenovo Y530, hinge atau engselnya bisa dibuka sampai mentok atau 180 derajat sejajar dengan keyboard. Sehingga pandangan kalian ke layar akan lebih luas. Masuk ke bagian dalam, menurut saya yang kurang adalah fingerprint sensor. Karena desain dari Y740 ini menurut saya sudah multifungsi. Jadi untuk gaming bisa, untuk profesional juga bisa. Sayangnya tidak dilengkapi dengan fingerprint agar laptop ini menjadi lebih ultrabook ke gaming-gamingan atau ultrabook gaming laptop. Untuk keyboardnya sendiri sama dengan Y530 dan YY dari Legend yang dulu.
Cuman bedanya sekarang keyboardnya TKL dan tidak ada numpad, dan dilengkapi dengan tombol makro dan tombol fungsi lain di sebelah kiri. Yang saya pribadi sedikit bingung dan butuh penyesuaian lagi, karena biasanya insting jari saya ini ya tombol caps lock terletak di pojok kiri, tombol escape juga terletak di pojok kiri. Tapi di Legend ini tombol pojok kirinya adalah tombol makro, jadi akan butuh sedikit penyesuaian agar bisa ngetik lebih cepat. Kalau dari segi kenyamanan untuk mengetik, kalau yang ngikutin DKID dari lama pasti udah tahu, saya ini adalah penggemar dari keyboard Lenovo, dan di Legend Y740 ini pendapat saya tetap sama. Keyboard Lenovo ini paling enak dengan travel distance yang pas, per tombolnya ada curve yang memanjakan jari-jari saya, dan ukuran tombol-tombolnya yang besar sesuai dengan jari saya yang size-nya juga lumayan besar. Kemudian tombol arrow-nya meskipun lebih kecil tapi tidak berdekatan seperti kebanyakan laptop gaming lainnya. Tombol power-nya juga sudah memisah dengan keyboard yang bisa nyala RGB juga. Tapi karena nggak terlalu besar, jadi menurut saya masih acceptable lah. Karena kalau nyalanya terlalu besar, menurut saya juga akan sakit ke mata. Untuk keyboard Y740 ini saya akan membahasnya lebih detail, karena saya menghabiskan banyak waktu yang cukup lama untuk keyboard dari Y740 ini. Bukan untuk mencari apa yang lebih atau apa yang kurang, tapi untuk bermain DJ-DJ-an. Dan entah kenapa, tapi menurut saya satisfying banget aja lighting effect animasi dari keyboard Y740 ini. Jadi si Y740 ini memiliki single RGB backlit keyboard di tiap tombolnya. Dan untuk lighting effect-nya salah satunya adalah yang DJ-DJ-an tadi. Kedua adalah audiometer horizontal yang lampu efeknya akan mengikuti frekuensi decibels dari lagu yang kalian putar. Dan sekalian aja kita tes audio Dolby Atmos dari Lenovo Y740 ini sambil melihat lighting effect audiometer dari keyboardnya. Kalau untuk kualitas suara, jujur saya lebih suka Y720 dengan JBL-nya dibandingkan dengan Y740 yang menggunakan Dolby Atmos, karena bass dari Y720 itu sudah sangat enak, empuk, dan padat. Kemudian juga terdapat animasi lain di audiometer, namun dengan efek wave yang menumpuk di tengah. Jadi kalian bisa dugem di kamar tanpa harus ke clubbing dan minum minuman keras yang tidak halal. Mending di kamar ya kan, minum Milo sambil menggunakan efek lighting dari Y740 ini. Tapi kalau kalian merasa efeknya ini terlalu memalukan dan alay, kalian bisa mengganti lampu efeknya ke profesional. Jadi nyalanya hanya warna biru ke putih-putihan, seperti pada laptop-laptop bisnis atau ultrabook. Sayangnya, ini menurut saya sayang banget ya. Karena keyboardnya udah nyaman, lampu RGB-nya per tombol, efeknya keren, tapi tidak ada software bawaan dari Lenovo yang bisa mengatur lampu RGB-nya ini sesuai dengan keinginan kita. Seperti keyboard pada MSI SteelSeries contohnya, atau ROG Center pada Asus, katanya nggak ada software bawaan untuk ngatur keyboard bang. Terus ngatur makronya gimana dong? Nah, kalau kalian mau record tombol makronya, kalian bisa menggunakan Lenovo Vintage. Jadi kalau misalkan kalian pengen record tombol makro, kalian harus masuk ke software Lenovo Vintage, kemudian masuk ke menu System Tools, System Input. Dan di sini kalian bisa menginput tombol M1 dan M2 untuk tombol makronya. Dan Lenovo Vintage ini sebenarnya adalah software bawaan yang sama halnya seperti ROG Center jika pada Asus ROG, Dragon Center jika pada MSI. Namun sayangnya di sini kalian tetap bisa melihat profil CPU, GPU, RAM dan juga hard disk. Cuman yang saya sayangkan kalian nggak bisa menyeting cooler busnya dari sini. Jadi kalian harus tekan shortcut yaitu Ctrl Shift plus 1 untuk mengaktifkan cooler busnya. Jadi saran saya buat Lenovo mungkin untuk bisa mengupgrade Lenovo Vintage-nya ini, karena dari segi penampilan menurut saya juga kurang gaming. Kemudian untuk touchpad-nya ukurannya cukup kecil dengan ukuran 10 x 5 cm dan menggunakan teknologi dari ThinkPad yang dinamakan Mylar Surface, yang intinya permukaan touchpad-nya ini kerasa lebih halus dan lebih responsif. Untuk tombol klik kiri dan kanannya menurut saya agak terlalu dalam, jadi agak kerasa sedikit kopong. Dari segi konektivitas, Y740 menggunakan Wi-Fi Qualcomm Killer Wireless AC dengan Bluetooth versi 4.1, dan untuk port I/O-nya tidak ada yang berubah, jadi sama persis dengan Lenovo Y730, jadi sama-sama tidak ada SD card-nya. Untuk port I/O sebelah kirinya terdapat jack audio, USB Type-C Thunderbolt, di sebelah kanannya terdapat Lenovo One Key Recovery, USB 3.1 yang bisa digunakan untuk power bank. Meskipun laptop kalian dalam keadaan mati, asal settingan enable on di Lenovo Vintage tadi kalian enablekan. Kemudian port I/O utamanya terletak di belakang, ya sama persis seperti Y530, dengan mini display port, HDMI, 2 buah USB 3.1, input LAN, input power, dan Kensington lock. Dan di bagian belakang Y740 ini menurut saya terlihat lebih eksklusif ketimbang Y530, karena pada garis cut-nya kalau di Y530 hanya sekedar tulisan,
Tapi di Y740 tulisan indikatornya ini ada lampunya. Jadi buat kalian yang suka menggunakan laptop dalam kondisi gelap, lampu indikator ini akan sangat berguna. Yang saya suka lagi adalah sistem exhaust-nya pun juga ikut menyala, yang memberikan kesan lampu ambience dan akan memberikan efek satisfying ketika menyala dalam gelap. Di bagian dalam, jika casing bawah ini kita buka, tidak ada perbedaan juga dengan Lenovo Y730. Ya, jadi dual fan yang cukup besar dan hampir memakan separuh motherboard. Kemudian terdapat plate tempat RAM yang bisa kalian gunakan untuk upgrade RAM sampai 32 GB, SSD NVMe dari Samsung, dan juga terdapat baterai yang spesifikasinya 57Wh dengan 4620 mAh. Untuk daya tahan baterainya sendiri ketika saya tes streaming YouTube dengan speaker 100%, brightness 100%, dengan keyboard effect audiometer yang nyala-nyala tadi, kurang lebih bertahan sekitar 3 jam. Kemudian dari segi layar, kalau dari segi tampilannya tidak ada perubahan dari Y730 dengan bezel yang tipis berukuran 8mm di tiga sisinya yaitu kiri, kanan, dan atas yang menyebabkan webcamnya dipindah ke bawah. Untuk kualitas webcamnya lagi-lagi standar laptop dengan resolusi 720p, ya kualitasnya ya 720p lah. Tapi dari segi spesifikasi layar ada peningkatan dari seri Y730 ke Y740. Kalau Y740 sekarang sudah 144Hz refresh rate dengan resolusi Full HD panel IPS dengan 100% sRGB. Jadi untuk kualitas warna layar lebih jelas, wide viewing angle lebih nyaman, dan buat kalian para editor ataupun gamer, 144Hz refresh rate dan 100% sRGB-nya ini akan sangat membantu kalian dari segi detailing warna untuk mengedit dan proses render di dalam game. Sekarang saatnya kita tes Y740 ini dari segi performa. Pertama, seperti biasa, kita akan menggunakan Sensebench R15 untuk benchmark CPU dan juga GPU-nya sambil memonitoring suhu temperaturnya dengan HW Monitor. Dan hasilnya untuk CPU benchmark, Y740 mendapatkan skor 1211 CB dengan suhu max load 95 derajat Celcius. Dan untuk GPU benchmarknya mendapatkan skor 114 FPS dengan temperatur suhu max loadnya sekitar 50 derajat Celcius. Sekarang saatnya kita tes juga untuk bermain game. Dan untuk tes gaming pertama ini kita tes menggunakan game Apex Legends dengan settingan Full HD rata kanan. Dan untuk average FPS yang diperoleh sekitar 80 sampai 90 FPS dengan average suhu temperatur 80-an derajat Celcius untuk GPU dan 90-an derajat Celcius di CPU. Lanjut ke game kedua, kita menggunakan Battlefield 5, settingannya Full HD rata kanan juga plus RTX on, dan hasilnya juga sangat playable di average 90 sampai 100 FPS dengan suhu temperatur GPU sekitar 70 derajat Celcius dan CPU 90 derajat Celcius. Lanjut ke game GTA, settingan rata kanan juga, Full HD juga. Jadi karena udah RTX 2060, kalau saya pakai settingan rata kiri dan juga HD nanti mata saya sakit, kasihan. Di game ini Y740 mendapatkan rata-rata di atas 100 FPS dengan suhu CPU dan GPU yang relatif sama dengan game-game yang sebelumnya. Lanjut di game CSGO, sangat playable di atas 200 FPS dan suhu temperatur CPU dan GPU juga relatif sama. Untuk game PUBG Steam lagi ada updatean dan updateannya lumayan besar yaitu 10 GB. Jadi di video kali ini saya minta maaf, PUBG not included. Oke, jadi cukup segitu aja mungkin video kita kali ini, dan kesimpulannya si Y740 ini versi DKID, dan ini menurut saya pribadi ya, saya suka banget dengan desain Y740 ini. Dan menurut saya ini adalah laptop gaming yang ter-GGWP terbaik, dan pokoknya saya suka banget dengan desain ini. Dan buat kalian yang ngikutin Instagram dan juga YouTube saya akhir-akhir ini, kalau kalian ngikutin pasti kalian tahu kalau saya berpindah hati dari Y720 ke Razer Blade 15. Tapi setelah saya mereview si Y740 ini, sepertinya saya pengen balik lagi ke Lenovo. Tapi bukan Y720 ya, jadi baliknya ke Y740. Jadi mungkin stok DKID saya minta maaf, stok DKID saya ralat. Kalau tadi kan saya bilang 3 unit, jadi sekarang cuma 2 unit karena sepertinya 1 unitnya akan saya pakai. Sebenarnya kalau dari segi desain si Razer juga nggak kalah simple ya. Tapi menurut saya sih si Razer ini terlalu simple. Jadi ya terlalu simple. Kalau si Legion ini simple tapi elegan dan terlihat lebih mewah. Kalau ini saya lihat seperti MacBook, cuman dicat hitam dengan logo cacing 3 gitu aja. Cuman entah kenapa, karena saya itu sering banget bikin skrip dan intro-intro di awal yang garing dan gak lucu itu. Dan itu mikirnya lama loh, meskipun garing dan gak lucu. Jadi kalau saya menggunakan Razer, travel distance keyboardnya si Razer ini menurut saya terlalu pendek.
dibandingkan dengan travel distance dari keyboard Lenovo Legion. Karena beberapa hal mungkin saya akan berpindah lagi ke Lenovo. Jadi buat kalian yang mungkin minat dengan Razer, nanti akan saya taruh linknya di deskripsi ya. Karena udah sekitar berapa hari saya pakai ya? Mungkin 7 hari saya pakai, jadi ya kita anggap saja ini second. Dan harganya kalian bisa cek nanti di deskripsi. Kalau saya berubah pikiran, ya pokoknya kalian cek aja di deskripsi ya. Nanti saya siapa saya belum tahu. Oh iya, saya juga hampir lupa ya, untuk harganya belum ya. Harganya si Y740 ini harganya sekitar 27.400.000. Dan tenang aja buat subscriber DKID, kalian DM aja nanti linknya yang di deskripsi, DM adminnya di Tokopedia-nya DKID. Kalian DM kalau kalian subscriber DKID dengan mengirimkan screenshot kalian sudah subscribe DKID. Nanti kalian akan mendapatkan cashback sampai 500.000. Dan juga ini kalau ini dari saya pribadi ya, yang sebenarnya ini bukan pajangan sih, sudah saya taruh di belakang sana. Dan buat 2 pembeli, ya karena sebenarnya 3 ya gak apa-apa lah. Buat yang beli Legion Y740 nanti juga bakalan ada bonus Lenovo Legion M200 dan Legion Mousepad atau Mousepad. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Dan sebelum kita akhiri videonya, mari kita cari pemenang mingguan Windows 10 Pro Original dari DKID. Dan pemenang giveaway mingguan Sabtu ini adalah Tony Ngaji Guritno. Namanya ini berat banget loh. Kita cek dulu apakah sudah subscribe DKID. Alhamdulillah sudah. Selamat kepada Mas Ciptoni Ngaji Guritno. Anda mendapatkan Windows 10 Pro Original dari DKID. Mohon diinfokan kontaknya melalui DM atau email DKID yang sudah tertera di deskripsi. Buat yang belum menang, sekali lagi jangan berkecil hati karena minggu depan akan kita undi lagi. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja ya video kita kali ini. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi, and see you on the next video. Bye-bye!